Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi anak-anakku semua dan mahasiswa serta teman-teman seluruh Indonesia dan dimanapun saja berada. Kita akan belajar hari ini bagaimana membuat aplikasi online ya, aplikasi online berbasis Android dan PHP MySQL ya. Baik. Pada saat rekaman video ini juga bersama teman-teman kalian yang ada di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Semangat ya, ada beberapa teman-temannya yang semangat belajar walaupun hujan badai ya, tetap hadir ya. Ada Metrija, siapa lagi nih? Siapa nih teman-teman Metrija nih? Fikri sama Odi. Ya, oke ya, jadi ada Metrija, Fikri, dan Odi. Oke, selamat sore semuanya dan mari kita simak ya pembelajarannya. Oke, tahap pertama tentu saja teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian harus sudah login di Gmail. Ya, kenapa pakai Gmail? Karena nanti mendaftarnya harus pakai Gmail. Ya, harus pakai Gmail. Oh, nggak harus Pak, nggak harus. Bisa pakai email lain. Yang penting emailnya bisa dibuka ya. Kemudian berikutnya kita mengunjungi alamat infinityfree.com. Infinityfree.com ini salah satu penyedia free website hosting selain 00webhost.com ya. Ini jadi kita masuk ke sini. Kemudian kalau tampilannya versi layar kecil, ini registernya di sini. Kalau dia layar besar, dia seperti ini ya. Oke, pilih register. Kemudian masukkan email Anda tadi yang di Gmail ya, yang ini ya. Kalau saya pakai alamat ini ya, Anda semua dan teman-teman sekalian silakan pakai emailnya. Ya. Saya masukkan emailnya pada sini. Sudah semua? Ya, kemudian passwordnya boleh sama dengan password emailnya, boleh. Mau berbeda juga nggak apa-apa ya. Silakan. Oke. Ya. Nah, kalau sudah tinggal sign up. Ya, tinggal sign up. Oke, nah. Ada yang lupa, kenapa lupa ya? Tadi kita lupa menandai I've read ya. Jadi I've read ini harus sudah tandai. Oke, saya ulang lagi. Jadi jangan lupa bisa pakai. Jadi bisa pakai ini ya, nanti yang kita belajar hari ini walaupun nggak ada HP apa nggak ada PC di rumah. Teman-teman semua bisa membuat aplikasinya menggunakan HP atau menggunakan tablet ya. Jadi tidak harus pakai PC. Oke. Ya, kalau sudah ini jangan lupa tadi saya lupa ya, memang lupa, bukan sengaja lupa ya. Ya. Oke. Email address diisi, passwordnya bebas ya. Boleh sama dengan emailnya. Boleh beda juga nggak ada masalah, dan jangan lupa I've read and agree kepada term of service-nya harus ditandai ya. Oke, kalau sudah sign up ya. Ya, kemudian ada proses menyuruh kita memeriksa emailnya, verifikasi email. Silakan dibuka emailnya, maka Anda akan mendapat email seperti ini ya. Mendapat email seperti ini. Oke. Udah ketemu ya? Silakan dibuka emailnya, makanya tadi dibuka. Kemudian ada tombol verify email address. Silakan verify email address-nya, maka terbukalah seperti ini. Ya, jendela home-nya, jendela dashboard-nya ya, atau jendela utamanya setelah login. Apa yang kita lakukan, karena di sini belum ada akun ya. Belum ada akun, maka tahap berikutnya kita membuat akun, create akun. Oke, jangan lupa bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua serta Ananda para mahasiswa sekalian, jangan lupa subscribe,
Like, comment, and share. Ya, Oke, pada tahap ini apa yang kita lakukan? Kalau iklan ini kalian nggak suka, bisa di close ya. Silakan aja di close ya. Yang penting apa? Yang penting memilih domain extension. Ya, mau yang lope-lope boleh, yang mau 1000 PE boleh, suka-suka yang mana mau ya. Saya sukanya yang rf.gd. Kenapa? Biar gampang aja diingat. Ya, biar gampang diingat rf.gd ya. Kemudian masukkan subdomainnya. Subdomainnya apa? Nah, usahakan nanti kalau bisa subdomain ini untuk yang ekstensi domainnya .rfgd tidak ada yang punya, ya. Misalnya siapakah yang baru datang tadi namanya? Unik itu namanya dia. Fadel Muhammad Siregar. Fadel Muhammad Siregar. Itu pasti nggak ada itu, ya. Ya. Kalau Odi, mungkin banyak Odi ya. Metriza, itu agak unik itu, ya. Ya, oke. Jadi cari yang namanya unik. Kalau bingung uniknya apa, ya. Jadi kalian bisa nanti cek ya. Oke. Cek availability-nya ya. Oke, yuk kita masukin. Saya pakai nama Fakultas Teknik ya, Fakultas Teknik UMB. Nah, ya, saya pakai Fakultas Teknik UMB .rf.gd. Mudah-mudahan nggak ada. Kita coba cek ya. Iya, kalau misalnya nanti nggak ada, maka nggak ada pesan seperti ini. Anda kembali ke tahap 1 tadi, ya. Ke tahap 1 tadi, yaitu mencari nama yang available, yang tersedia, ya. Oke, alhamdulillah di sini saya menggunakan alamat Fakultas Teknik umb.rf.gd ini tersedia. Maka kita lanjutin ke tahap kedua ini. Boleh diisi account labelnya secara otomatis sudah ada. Kemudian juga boleh diisi account username dan passwordnya secara otomatis juga sudah disediakan otomatis. Maka tinggal create apa? Tinggal saja create account ya. Create account diklik, maka kita tinggal masuk ke bagian ini. Lagi-lagi kalau iklannya ada ya, namanya juga barang gratis ya. Pak, kalau mau beli di mana Pak? Kalau mau beli banyak tempat beli. Ada idwebhost.com ya, ada rumahweb.com ya, dan lain-lain sebagainya ya. Saya tidak promosi, tapi ini kalau yang teman-teman mahasiswa yang lagi nyari atau siapa yang lagi nyari ya, pengen bayar ya, oke silakan aja sih, ada harganya masing-masing ya. Oke ya. Juga sama, saya tidak mengharuskan menggunakan Infinity Free karena apa? Ada juga yang gratis seperti 00webhost.com ya, 00webhost.com ya. Nah, ini 00webhost.com ini juga gratisan juga, sama prosesnya, mirip lah Betty ya, beda tipis. Oke. Pernah make. Hah? Pernah make ya, Metriza pernah make. Oke. Ya, ini yang baru ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Saya menyarankan menyelesaikan tahapannya ya, yaitu mengklik finish karena open control panel juga nanti akan muncul setelah ini ya. Nah, benar kan? Ya, open control panel sudah ada. Nah, maka Anda semua dan teman-teman sekalian ya akan mendapatkan username dan password ya. Oke, nanti saya sensor videonya. Ya. Mohon maaf ya, saya sensor karena password ini sungguh penting. Karena apa? Disinilah titik masuk hack orang ya. Orang menghack justru yang dicari adalah password dan akun dari hosting atau MySQL database-nya atau database engine-nya ya. Oke. Apa yang kita lakukan sekarang Bapak, Ibu, dan semuanya? Oke, dan teman-teman sekalian yang sangat berbahagia hari ini walaupun hujan badai. Oke, kita lanjutkan dengan mengklik kontrol panel. Jangan hilangkan R-nya ya, nanti orang Sumatera marah. Oke. Oke, nah ini ya, kita udah masuk ke tahap ini. Ya, seperti ijab kabul ya. Seperti ijab kabul seorang wanita yang cantik akan dipinang oleh seorang pria yang gagah dan cakep ya. Maka tahap selanjutnya adalah
Apa kira-kira? Ya diijab ya. Ya, maka ijabnya ini dengan aplikasi ini kalian pencet approve ya. Nah, thank you katanya ya. Nah, inilah dia. Sekarang kalian sudah resmi menggunakan server online. Ya, saya menyarankan untuk teman-teman semua yang punya duit dan sebagainya ya, yang sedang asik, sedang tiduran sambil nonton video YouTube ini dalam belajar karena takut badai katanya ya. Oke, lanjut aja. Mana yang kita kerjakan? Dikerjakan berikutnya adalah kita mempersiapkan basis data ya. Kenapa kita persiapkan basis data? Karena basis data menyimpan apa? Menyimpan apa? Ya, tentu saja menyimpan rekod-rekod data dari tabel-tabel dari satu aplikasi yang kita bangun. Yuk, apa tahap selanjutnya? Setelah dibuka ini, kita pencet MySQL Database. Jadi kita klik pada bagian database dari kontrol panel ini, kita pilih MySQL Database. Agak beda teman-teman dan Ananda para mahasiswa sekalian. Kalau selama ini kan kita pakai localhost ya, buat database-nya langsung dari PHP MyAdmin. Nah, kalau ini enggak, kalau di online, maka kita pilih dulu MySQL Database. Oke, yuk kita pilih. Iya. Bagi Ananda para mahasiswa semua yang aku sayangi semuanya, bahan belajar ini sudah ada di Google Classroom. Ya, insya Allah sebentar lagi video yang sedang saya rekam ini akan juga ditayangkan di YouTube. Jangan lupa teman-teman dan Anda para mahasiswa semua, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, kita lanjut lagi. Silakan klik MySQL Data. Pak, ada iklan ya? Iya, uang barang gratis kok ya. Makanya dia kalau mau beli ya. Ya, murah Pak. Ya, murah-murahin lah ya. Oke. Ada kok, ada beberapa ya. Jadi harganya ada yang 11.000 per bulan. Ada yang per tahun nih ya. Mantep, domainnya doang. Domainnya doangnya 11.000, ada 58.000, 49.000. Kalau rumah web berapa ya? Kita cek ya. Banding-bandingin aja ya anak ya. Oke, ada yang 15.000 per bulan. Biasanya sih kali 12. Biasanya tetap kali 12 ya. Oke. Pak, ada yang gratis Pak? Atau aduh makku di rumah belum kirim ya. Belum ada tagihan, sementara masih tugas harus jalan online ya. Pakai yang gratis. Ada apa tadi yang saya bilang? Ada 00 web host, ada juga Infinity free ya. Oke, yuk kembali ke MySQL Database. Kita buat namanya, kasusnya apa yang mau kita bangun hari ini. Oke, yang kita bangun hari ini adalah kios emakku. Iya, kenapa saya pakai kios emakku? Namanya kita hormati orang tua kita yang sudah melahirkan kita ya, sudah membesarkan kita. Ingat pada orang tua kita. Jangan lupa teman-teman juga di rumah cium orang tuanya sehingga kalian mendapat barokah yang paling besar sedunia ya. Oke. Kalau sudah dibuat database-nya, apa lanjutnya? Ya, tentu saja pencet tombol create database. Untuk versi gratis ini kita disediakan hanya beberapa database. Namanya juga gratis ya. Oke, kalau sudah terbentuk, maka apa yang berikutnya? Berikutnya kita bisa ngecek di sini, ternyata nama database kita sudah ada, tapi username-nya, password-nya juga sudah ada ya. Nah, maka nanti host-nya ini. Jadi, maka kalau nanti kita membuat koneksi database, localhost diganti dengan MySQL hostname, root diganti dengan nama usernya, password-nya pakai password yang ada, nanti kita buka password-nya. Kemudian database-nya juga biasanya sudah ada ya. Oke. Ya, mohon maaf teman-teman yang di YouTube, nanti password-nya terpaksa saya sensor ya. Bagi Ananda para mahasiswa di kelas ya, nanti akan buka ya. Mohon jangan disebarkan karena nanti apa? Justru password itu menjadi sarang masuk dari para hacker ya. Justru hacker-hacker itu menyerang suatu website itu, yang dicari pertama itu ya username sama password.
Karena begitu dia bisa masuk username dan password database, maka dia ya udah bisa ngapa-ngapain di websitenya, ya. Oke, lanjut. Oke, kalau lanjut kita kembali ke tab pertama tadi boleh, atau kembali ke sini ke kontrol panelnya, diklik aja. Lanjutnya apa ya? Ya kita buat aplikasinya, ya. Kita buat aplikasinya di mana? Pada bagian file di sini ada online file manager, ya, online file manager. Pak, buatnya apakah sama kayak pembelajaran pemrograman web? Tidak. Kita hanya buat sisi dari PHP MySQLi-nya aja, ya. Tapi kalau ada juga beberapa cara yang lain, justru dalam pemrograman Android yang nanti kita akan pelajari, itu dia hanya menggunakan apa? Hanya menggunakan komponen web viewer, sehingga mutlak semua pengelolaan dari basis datanya diserahkan kepada PHP MySQL, ya. Nah, termasuk tampilan-tampilannya, dia hanya menyediakan di Android-nya selongsong atau elemen dari web viewer saja, kemudian selebihnya diserahkan kepada aplikasi. Oke? Baik, yuk kalau sudah kita lanjut. Mana yang kita lakukan? Seperti dari pesannya yang ada di sini, saya kecilkan tampilannya dari 200% ya. Ya, seperti yang nampil di sini bahwa do not upload files here, artinya kita nggak boleh upload file di sini, ya. Maka uploadnya di mana? Uploadnya di htdoc, sama kayak di SAMPP ya, sama di localhost ya. Oke. Nah, baru di sini kita bisa upload. Nah, biasanya sudah disediakan ini. Tentu kalian bertanya, kalau kita pakai localhost kan biasanya localhost apa nama folder di htdoc-nya ya. Nah, sekarang yang kita bangun ini apa? Oke, kita cek kembali ke tab pertama tadi setelah kita selesai mendaftar. Di sini ada selain home, di bawahnya ada domain. Ya. Nah, domain inilah alamat kita nih di sini. Nah, ya, jadi kalian bisa klik ini, bisa klik bagian domain name ini, inilah nama kita. Dan halaman indeks ini kalau kita buka di panel kita tadi atau di file manager kita, inilah yang dibuat di index2.html ya. Kalau nggak percaya, ayo kita pindahin atau kita ganti ya. Apa seharusnya yang sedang kita buat sekarang? Kita buat sebaiknya membuat file baru bernama index ya. Index.php, kita buat file baru index.php ya. Nah, lalu kita ketik kode-kodenya ya. Pak, repot ngetiknya. Oke, masih ingat ya? Ini saya tutup ya. Channel-channel yang lain. Oke, apa tab-tab yang lain ya. Oke. Verify email juga saya tutup tadi ya. Udah selesai. Oke. Masih ingat kemarin saya menganjurkan pakai apa kalau mau belajar mudah pemrograman web? Ya, sekali lagi bukan promosi buat teman-teman di YouTube ya. Cuma untuk mempermudah kalian belajar ya. Oke. Di mana dia? Ya, kita contoh menggunakan indeks yang disediakan oleh Bootstrap dari W3 School ya. Oke, nah ini dia. Mana yang mau dipakai? Ya suka-suka ya, mana yang mau dipakai ya. Oke, contohnya saya pakai basic template ini ya. Saya mau pakai yang model kayak begini ya. Ya, jadi tinggal diganti nanti ya. Di sini ada judul warung emakku. Ya, warung emakku ya. Posisinya di mana? Nanti link-linknya apa aja ya. Oke? Siap? Ayo, gimana ngambilnya Pak? Codingnya. Oke, kita geser ke bawah. Di sini ada try it yourself. Iya, tinggal copy aja. Copy semuanya, Ctrl A di sini. Lalu klik kanan copy. Pindah ke Monster FTP-nya yang tadi sudah kita buka. Ya, kalau males ngetik ya, teman-teman sekalian ya. Tapi saran saya bukan hanya copy paste aja, Ctrl V di sini ya. Ya, untuk belajar pemrograman seharusnya apa? Ya, paham dengan kode-kode yang diketik. Oke ya, yuk kita ganti ini title-nya kita ganti tadi apa ya? Aplikasinya aplikasi
warung emakku. Oke, versi 2023 by tim FTUMB ya. Oke. Oke, kalau sudah kita simpan, save. Yuk, kembali ke website tadi. Tadi kan masih kayak begini ya. Oke, sekarang coba kita refresh. Iya, sudah jadi dan judulnya sudah ada di sini, warung emak. Oke, kita tinggal ganti My First Bootstrap web page, di mana kita cari. Iya, cari ada di bagian H1 ini ya. app warung emakku. Oke. Bagi teman-teman di YouTube ya, di channel YouTube yang sedang menonton di sini, atau teman-teman semua yang belum dapat ilham bagaimana membuat skripsi, silakan saja gunakan aplikasi ini dan tinggal dikembangkan untuk membangun skripsinya ya. Oke, jadi bisa kalian bangun untuk jadi skripsinya ya. Oke. Juga bisa dipakai untuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga warung-warung yang ada di kita tidak kalah dengan Indomaret dan Alfamart serta minimarket yang ada yang membanjiri negeri ini, sehingga rakyat terjejali ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, nah ini sudah kita lanjut ya. Kemudian kita kasih alamatnya, alamat kampus kita aja ya. Jalan Bali, Kota Bengkulu. Oke. Nah, kalau sudah, apalagi yang perlu kita ganti? Ini sudah tulisannya. Oke, menunya kita ganti juga. Oke, yang aktif ini kita ganti dengan beranda. Mana aktif ya? Ah, ini dia ya. Beranda. Kemudian linknya kita ganti apa? Mau ganti apa linknya? Oke, database-nya tadi belum kita buat ya? Belum. Oh, sudah. Cuma tabel-tabelnya belum ya. Biasanya kalau di warung ada apa aja? Iya, pertama ada apa di warung? Ya, ada barang yang didagang ya. Maka ada tabel barang. Oke, nanti kita buat di sini untuk tabel barang. Ini untuk apa, Pak? Selain di warung ada apa lagi kegiatannya? Ya, selain barang, di warung itu ada apa aja kegiatannya? Iya, jual, beli, transaksi ya. Ada yang suka ngutang nggak? Paling banyak. Ya, apalagi kalian mahasiswa kos, suka ngutang gawenya ya. Oh gitu ya? Ya, begitu ya. Oke, ya, bukan mengecilkan teman-teman yang kos yang suka ngutang. Saya juga dulu ya paling enggak nunda bayar, bukan ngutang ya, nunda bayar ya. Karena duit dari emak belum ada ya. Oke, yuk kita ganti. Aktif ini jadi beranda, link ini jadi barang, kemudian ini jadi transaksi ya. Oke, yuk kita siapin beranda, barang, transaksi. Oke. Pak, kurang satu, Pak. Oke, kalau kurang satu bisa ditambah dengan apa? Ya, nanti bisa ditambah lagi ya. Oke. Nah, kalau kita ingin di sini ada yang lain, boleh juga, bisa juga ya. Oke, saya simpan dulu. Kita simpan dulu ya. Yuk, kemudian kita cek refresh ini. Maka sudah berubahlah dia menjadi apa yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya, mari kita akan buat aplikasi Android-nya ya. Yuk. Jadi aplikasi Android itu sebenarnya sih bisa dibuat untuk menggantikan HTML ini, tetapi juga bisa buat langsung saja aplikasi webnya. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada aplikasi Android gitu ya? Aplikasi Android ini ada keuntungannya apa? Yang menggunakan aplikasi akan terdeteksi dia, ya. Karena apa? Setelah kita nanti punya aplikasi, sebaiknya aplikasinya diupload di Google Play Store, di mana saja ya, sehingga kita akan tahu siapa saja yang mendownload aplikasi kita, ya.
Oke. Nah, tapi kalau kita pakai aplikasi web, ada berapa juta orang kita nggak tahu, ya. Karena apa? Nah, ini juga menjadi keuntungannya. Karena apa? Kita hanya meletakkannya di satu server, nggak peduli ada berapa ribu orang, berapa juta orang, ya. Tapi kalau aplikasi Android, enggak. Kalau ada 1000, maka 1000 aplikasi tadi harus diberikan kepada 1000 orang tadi, ya. Nah, sementara kalau pemrograman web tidak. Kita hanya buat satu, letakkan di server online seperti ini tadi di Infinity kita letakkan, maka mau ada berapa juta orang, berapa ribu orang yang mengunjungi, ya silakan aja. Paham ya? Oke, yuk sekarang kita akan mulai ke aplikasi Android-nya. Saya ajak teman-teman, karena saya yakin teman-teman di YouTube juga ada yang nggak paham dengan pemrograman Android, apalagi dengan bahasa Java dan Kotlin, ya. Maka kita menggunakan teknik pemrograman sekarang yang sedang ngetren banget yang namanya dengan istilah block code atau code block programming, ya. Oke, apa yang kita kunjungi? Silakan masuk ke AI2 App Inventor Meet Edu. Dengan catatan tadi kita nanti akan menggunakan akun Gmail kita tadi, ya. Oke. Iya. Ya, nah sudah masuk akunnya, ya oke. Maka sekarang kita akan buat project baru. Ini project saya yang lama dan belum selesai ini ya untuk proses project Androidnya. Oke, kita buat start new project. Kita kasih nama. Nama ini nanti menjadi nama aplikasi yang muncul di halaman Android kalian, ya oke. Sembari saya ngasih nama ini, saya hidupkan juga buat teman-teman sekalian, karena supaya tidak mungkin saya menampilkan HP saya ke sini, ya, karena orang di ujung kelas sana, ya, nggak bisa lihat, ya. Maka supaya kelihatan, saya menggunakan emulator Android namanya, yang saya menyarankan buat kalian dan teman-teman semua menggunakan BlueStack, ya. Silakan download BlueStack, ya. Bagaimana mendownload BlueStack? Silakan lihat video-video saya yang sudah saya upload, ya. Oke. Saya pakai BlueStack, ya. Jangan ngiler dengan gambarnya. Oke, ya. Ya, mohon maaf gambarnya agak vulgar. Nah, supaya iklannya nggak muncul, supaya iklan BlueStack nggak muncul, maka saya kasih tip, buka di setting. Kemudian pada bagian setting ini ada preference. Ya, tinggal dimatikan saja pada auto hidden desktop notification, sama matikan pada allow BlueStack show ad-nya dimatikan, ya. Sorry tim BlueStack, ya. Bukannya anti ad, cukup ganggu. Ya, kalau sudah dimatikan tinggal di save change, ya. Maka tersedialah tampilan BlueStack kita seolah-olah kita punya device Android baru. Ini bentuknya adalah bentuk tablet, ya. Kalian bisa juga kok bentuk HP kayak begini, ya. Oke. Nah, jadi nanti namanya itu, nama project tadi, saya kembali ke nama project, akan muncul sebagai nama yang akan muncul di halaman home atau halaman program kalian, ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian sudah profesional, silakan kasih nama apa yang unik, ya. Oke. Yuk, kembali ke sini, nama project kita kasih nama Warung Emakku, ya. Emakku 2023. Oke. Kalau sudah oke. Ya. Di sini ada pesan sponsor. Ternyata apa? Tidak boleh pakai spasi. Ya, apa boleh buat. Kalau nggak mau pakai spasi, tinggal ditarik aja, ya, dengan teknik camel style. Camel style itu artinya setiap katanya, awal katanya huruf besar. Oke, ya. Oke. Nah, jadi maka kita akan tampil di bagian ini, ya. Tampilan simulasi HP untuk mendesainnya. Oke. Nah, kembali saya terangkan di sini, untuk tahap pertama ini saya menggunakan web viewer, ya, web viewer. Bukan menggunakan konektor
web. Apa bedanya? Web viewer, sekali lagi, aplikasi semuanya itu berdasarkan apa yang kita bangun dari PHP, HTML, MySQLi tadi ya, alias dari pemrograman web. Hanya di Android-nya itu ya nanti masuk ke dalam cangkang atau masuk ke dalam bagian dari web viewer-nya. Oke, kita buat yang pertama ya. Oke, kita buat yang pertama. Oke, sini ada screen. Saya tinggal masukkan saja web viewer, mudah banget. Ya. Kemudian di home URL-nya saya tinggal masukin aplikasi alamat aplikasinya ya. Ya, saya copy ini. Kemudian pada bagian home URL ya saya paste ya. Enter. Screen-nya saya ganti. Kita klik screen, title-nya saya ganti Oke, 2023-1 ya. Oke. Nah, jadi Pak, udah ya. Udah jadi. Lalu Pak nyobanya gimana? Ada beberapa cara menyobanya. Bisa langsung di build up ini ya, di Android-nya. Di Android-nya ini kita langsung build up. Kita coba cara pertama. Sehingga nanti akan langsung terbentuk aplikasinya. Kita tunggu beberapa saat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sudah selesai membuat APK-nya. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya silakan teman-teman di kelas ini ya, kalau mau mencoba APK ini di-download, silakan scan QR code yang ada di sini ya. Scan QR code di sini, maka nanti langsung mendownloadnya di HP kalian ya. Atau bisa juga kalian langsung download ini sehingga nanti terdownload di PC-nya, atau bisa juga klik kanan di sini lalu copy link address. Silakan pakai WhatsApp, pakai Facebook, pakai apapun ya. Silakan di-sharekan di sana. Oke, saya contohkan kembali kepada simulator saya. Saya buka Chrome. Kemudian saya paste pada address barnya. Oke. Kemudian saya klik ya. Maka akan terdownload. Ya, terdownload aplikasi filenya. Ini tinggal open. Nah, kalau nanti belum mau diinstal, maka disetting dulu ya pada bagian setting app. Installnya diizinkan tanpa dari Google Play Store ya. Jadi kalian bisa menginstal app dari selain Google Play Store. Kalau sudah tinggal diinstal. Yes, tinggal open. Iya, lihat sini Anandaku dan teman-teman semua, ternyata aplikasi Android kita sudah jalan. Ya. Nah, apa jadi keuntungannya yang bisa kita ambil kesimpulan? Kalau kita bangun aplikasi Android, kita tidak perlu mengasih tahu alamat internet kita. Ya, cukup didistribusikan aplikasi Android-nya aja. Padahal ini kita bangun di internet ya, di server internet dengan pemrograman web. Oke ya. Oke, dengan cara pertama belajar ini ada pertanyaan? Oke, cara lain gimana Pak? Cara lainnya untuk koneksinya kita juga bisa pakai AI Companion. Ya. Nah, AI Companion, halo. Ya, halo teman-teman yang di lab. Oke, AI Companion ini apa keunggulannya dibandingkan yang tadi yang pertama? Dengan AI Companion kita tidak perlu menginstal. Jadi kita tidak perlu menginstal. Kita menggunakan AI Companion di HP kita. Oke. Sebelum kita klik AI Companion, saya tunjukkan dulu di mana dapat AI Companion. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, AI Companion bisa didapat dari Play Store ya, teman-teman yang pakai Android di Play Store. Kalau yang pakai Mac, silakan di Apple-nya, Apple Store-nya ya. Oke, kemudian diketik AI Companion ya. Nah, tinggal diinstal ya.
diinstal ini MIT AI2 Companion-nya tinggal diinstal. Kemudian terbukalah ini. Nah, maka nanti kita bisa masukkan kode atau menyeken kode dari App Inventor-nya. Baik, kembali ke App Inventor. Sekarang kita baru pencet AI Companion. Nah, kode inilah yang kita share. Ya, kode ini yang kita share, atau bisa scan kode ini dari HP kita. Misalnya HP kita kan ada ya. Nah, AI Companion ini hidupin dulu kayak begini, lalu pencet scan QR code. Scan QR code tadi ya. Tapi karena kita sudah punya kode, kita paste kodenya, lalu connect with kode. Ya, maka nanti biasanya langsung jalan ini ya. Oke. Ya, kalau gagal nggak apa-apa, di cancel lagi ya. Ulang lagi dengan AI Companion-nya, atau kalau memang perlu connect, di reset companion ya, reset connection. Kemudian AI Companion kembali, di copy ini ya. Oke, kita coba. Ini pun juga ditutup dulu. Kita tutup dulu, kita buka AI Companion yang udah diinstal. Ya, jalankan ya. Ya, jalan ya. Nah, ini nggak diinstal. Jadi di HP-nya, di Android-nya nggak diinstal, tinggal jalan aja di sini dia. Dan unggulnya apa? Unggulnya kalau kita menggunakan Companion, apa yang kita ubah di App Inventor langsung berfungsi, ya, langsung connect ya. Oke. Nah, langsung jalan ya. Padahal nggak diinstal ya. Oke, yuk kita mau ubah. Ini Pak, ngubahnya di mana Pak? Ini ngubahnya bukan di Android. Kalau yang model ini di web ya. Nah, oke, kita buat yang kedua ya. Kita buat yang kedua, project yang kedua sama ya. My project juga, kita new yang kedua. Warung emakku versi 2 ya. Emakku 2023 V2. Oke, nah ini pengendali database-nya tetap dari PHP MySQLi ya, tetapi proses input, proses penyajian datanya, proses logging-nya itu semuanya dari Android ya. Oke, nah sama kayak begini, kita akan mendesain seperti ini contohnya. Ya, mungkin teman-teman di kelas masih ingat ya tugas kelompok kemarin. Kita akan buat menu seperti ini. Kemudian mudah-mudahan sudah dikerjakan. Ada input seperti ini ya. Kemudian juga ada ini. Ya, kemarin ada yang nanya, Pak ini buatnya di Android enggak? Enggak. Ya. Penampilan tabel ini dibuat di pemrograman web. Ya, di pemrograman web kita menggunakan web viewer, jadi nggak pakai Android ini ya. Ya, jadi setengah mati buatnya pakai di Android ya. Jadi caranya bukan nipu sih, nggak nipu ya, tapi mengakali ya. Mengakali bahwa datanya itu ditampilkan dari pemrograman web dengan HTML ya. Oke. Nah, yang ini murni dari Android ya, ini murni dari Android. Tapi juga yang kebetulan saya buat ini, yang bagian bawah enggak murni dari Android, tapi dari pemrograman web. Yang di atasnya aja yang dari Android. Oke. Kemudian ini juga sama, ini murni, benar-benar murni dari Android. Hanya pengelola database-nya dari PHP MySQLi. Oke ya. Yuk kita akan bangun yang pertama. Mudah-mudahan masih ingat teman-teman semua. Kita akan buat layout vertikal. Kenapa vertikal? Karena disusun vertikal. Ada picture, ada 4 buah button. Oke, kita kembali ke App Inventor. Kita masuk ke layout. Pilih vertical arrangement. Taruh ke sini. Supaya dia full layar lebarnya, maka kita pilih parent. Supaya tingginya full layar juga ke bawah. Oke, kemudian supaya dia rata di tengah, horizontal, rata tengah juga vertikal, kita pilih center. Kemudian, kita kasih nama dulu, kita klik screen,
screen-nya, titelnya kita ganti. Ya. Makku 2023 V2. Oke. Kemudian kalau kita mau kasih icon, silakan upload dulu filenya. Misalnya saya upload gambarnya. Ya, saya ambil warung doa ya. Oke. Supaya barokah. Jadi warungnya doa kita oke. Kita oke. Setelah filenya terupload, maka kalian bisa menggantinya di icon. Tinggal pilih filenya. Oke. Maka nanti ada icon yang terbentuk. Nah, sekarang kita masukkan gambarnya. Kita ngambil dari image ya. Oke, sama karena filenya sudah diupload. Pada bagian picture kita ambil. Oke. Kalau gambarnya terlalu gede, kalian bisa scale picture to fit. Ya, kemudian juga bisa diatur weight-nya ya. Contohnya sama teman 30% aja. Tingginya juga 30%. Oke, ada yang mau bertanya dari teman-teman di lab? Ananda para mahasiswa semua? Oke, kita lanjut ya. Kita kembali ke button. Buttonnya tadi ada 4. 1 kita buat. 2, 3, 4. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman yang ada di lab atau Ananda para mahasiswa semua? Oke, bagi teman-teman yang ada di YouTube, silakan yang mau bertanya komen di komen ya. Oke, supaya dapat barokah silakan juga di-share. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mengubah button-button ini menjadi tombol yang kita inginkan. Yang pertama, kita klik button pertama. Kita ganti teksnya ini menjadi apa? Ya, kios ya. Atau apa? Warung pertama ya. Oke ya, barang aja ya. Tabel barang, oke. Kemudian yang ini transaksi, oke. Kemudian yang ini laporan, ya. Oke. Kemudian yang ini apa maunya? Logout ya. Oke ya. Nah, ukurannya supaya atau bentuknya kita ganti dulu supaya rounded ya. Oke, rounded jadi sudutnya nggak tajam ya. Kita pakai rounded. Oke, teman-teman di lab ada yang mau tahu, mau bertanya, anak-anak yang ada di lab silakan. Oke. Nah, ukurannya supaya sama, kembali kita atur di weight-nya. Saya ambil 40%. Kalau kegedean bolehlah 30% sama kawan. Oke, 30% aja ya. Gede-gede amat. Oke, 30%. Ya, silakan. Oke. Kadangkala gambar dari tombol ini mau ada gambar di sampingnya ya. Oke, maka kita bisa ambil gambar. Gambarnya bisa diambil di tab baru, tinggal pilih emojipedia.org. Ya, misalnya yang tombol yang pertama, tabel barang, saya mau cari di sini apa ya? Barang bahasa Inggrisnya apa? Custom ya. Oke, Lugets ya. Oke, saya ambil Lugets aja. Saya klik Lugets. Saya copy Lugets ini. Saya masukkan ke barang. Ya, ke tag tadi ya. Property tag dari button 1. Saya paste, Ctrl P. Maka tombol kita udah ada namanya ya. Oke, karena dia kurang gede ya. Terpaksa lah 40 lah sama kawannya. Oke, 40 kayaknya ya. Biar masuk gambarnya. Ya, saya ganti lagi 40. Ya. Supaya masuk gambar nanti ya. Oke, selesai. Sekarang kita ambil gambar lain, transaksi.
Kita cari transaction. Oke, transaksi kita ambil gambar apa ya? Yang mana? Oh, kok green ya? Nggak enak ya. Money aja ya. Biasanya hubungannya ke money ya. Mau pakai yang mana? Pakai dollar banknote? Pakai bucket? Dollar banknote aja ya. Oke, kita copy. Ya, kembali di transaksi. Pada property tag dari butonnya kita paste, enter, maka dia punya gambar. Oke ya. Berlanjutnya laporan. Oke, kita cari apa ya? Book aja ya. Kita pakai book. Nah, ini laporannya. Saya copy book ya. Untuk laporan. Oke, teman-teman yang ada di YouTube mau tanya silakan lewat komen ya. Atau langsung kontak WA saya boleh. Oke. Yang di lab, Ananda para mahasiswa di lab, silakan yang mau bertanya. Oke, sekarang logout saya ganti dengan home aja ya. Oke, saya pakai home untuk logout. Iya, mudah-mudahan PR-nya udah dikerjain. Oke, selesai. Nah, sekarang kita butuh berapa screen? Sama kayak pemrograman web kita ya. Pemrograman web kita di sini kita butuh 1 2 3 4 ya. 4 ya. Oke, maka kita juga butuh di sini 4 buah screen ya. Yang satu untuk ngurus tabel barang, yang satu untuk transaksi, yang satu untuk laporan, dan yang satu logout ya. Boleh apa ya? Oke, paling tidak ada beberapa bagian. Oke, saya masukin tombol screen baru untuk tabel barang. Caranya gimana? Add screen. Ya, add screen. Saya ganti namanya menjadi screen barang. Oke. Iya. Saya akan buat screen barang ini. Bagian atas nanti ada tombol cari ya. Kemudian bagian bawahnya ada beberapa aktivitas lain. Maka layoutnya saya masukin horizontal arrangement. Oke, seperti tampilan ini ya. Ya, bagian atasnya ada tombol, jadi kita pakai horizontal. Nah, kayak begini nanti ya. Oke. Kemudian bagian bawahnya pakai vertical arrangement. Fullkan dia. Oke, ada yang mau nanya? Silakan sayang. Ya, Ananda yang mau bertanya apa? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oke, saya masukin satu label dulu untuk barang, satu label kita kasih di sini, ketik kode barang atau dibuat aja kode barang ya. Oke, kemudian saya masukin text box ya. Text boxnya saya kasih nama, rename ya. Saya rename jadi text box cari ya. Text box cari. Oke. Nah, di sini enaknya kalau pakai Android kita bisa buat dengan menggunakan scan barcode ya, sama kayak di minimarket ya. Jadi nggak perlu diketik. Gimana cara buatnya? Gampang banget, semudah membalik telapak tangan. Oke. Ya, ini kita kecilin dulu. Lebarnya sama kawan berapa ya? 30 cukup kali ya. Cukup lah ya. Oke. Tombolnya kita masuk di sini, tombol barcode ya untuk cari ya. Tombol untuk carinya ya. Cari ya. Oke. Kemudian kita masukin satu tombol untuk barcode. Ya, barcode apa sih di sini tulisnya? Barcode. Lama. Barcode. Ada nggak barcode? Tak ada. QR code. Strips. Tak ada barcode. Barcode.
barcode. Ya, apa boleh buat kita pakai yang tadi aja ya. Strips. Oke, kita ambil film frame ya. Ya, walaupun nggak sama ya. Oke, ini kita masuk. Copy. Oke, kita kasih judul scan ya. Oke. Nah, gimana masukin barcode-nya? Masukin konektornya, yaitu di bagian sensor. Di sini ada barcode scanner, ya. Masukin barcode scanner, pret. Ya, dia nggak nampil, ya. Tapi nanti berfungsi, ya. Berfungsi dia. Oke. Nah, kemudian kita akan masukin tombol mendatar di sini. Kita pakai layout lagi. Kita taruh di sini, pull juga. Oke. Oh, sorry, bukan hack ya. Wait. Oke, kita masukin beberapa tombol. Tombolnya di sini yang pertama tombol add ya. Tombol add. Kita langsung kasih nama aja ya, biar nggak pusing. Button add. Ya, jadi saran saya dikasih nama, karena kalau banyak bingung nanti kita tombol apa ini. Ya. Oke, kemudian ini tadi belum rata tengah ya, maka horizontal alignment-nya, horizontalnya kita buat center. Oke ya. Kita masukin lagi tombol berikutnya. Apa sudah add biasanya? Update ya. Update ya. Oke, untuk nyimpen. Untuk kredit ya, untuk apa? Untuk edit ya. Kemudian tombol berikutnya lagi adalah delete ya. Oke, kemudian berikutnya lagi adalah back ya, atau ke home ya. Home atau back ya. Back aja ya. Back ke menu maksudnya ya. Oke, kita kasih gambar. Untuk add, saya kasih gambar new. Ada nggak new ya? Ini ada new buttonnya. Saya copy new. Untuk add. Oh, tadi belum dikasih nama juga ya tombolnya ya. Oke, tombol update kita udah kasih nama belum? Belum ya. Sekalian kita rename. Jadi sekali lagi, kenapa di rename? Supaya nanti kita nggak payah nyarinya. Oke, yang update kita ganti dengan pen aja ya, gambar pen. Oke, kita pakai pena yang antik ya, fountain pen. Oke, saya copy fountain pen. Oke, kemudian yang delete saya pakai biasanya pakai tempat sampah ya, trash. Oke, kita pakai waste bag. Keranjang sampah. Oke. Untuk back biasanya apa ya? Gambar home tadi ya. Oke, kita pakai home. Selesai. Nah, selesai. Kemudian, karena kita ingin pakai mengirimkan beberapa data, ada data kode barang, ada data add ini ya. Nah, maka ada update dan delete, maka kita masukin konektor di connectivity ya, namanya konektor web. Masukin. Kemudian supaya nanti ada notifikasi barangnya ditemukan atau tidak ya, udah disimpan atau belum, maka user interface-nya kita masukin juga notifier ya. Oke, sudah selesai notifiernya. Oke, karena ada beberapa proses, maka ada beberapa koneksi, ada beberapa notifier. Kita masukin yang satu untuk add, ini kita namain web add ya. Notifiernya juga sama, kita nafikan notifier untuk add. Kemudian kita masukin kembali konektor web berikutnya lagi untuk update ya. Ini kita kasih nama web update ya.
Oke, berikutnya lagi kita masukin notifier untuk update. Oke, berikutnya lagi kita masukin lagi konektor web untuk delete ya. Oke, kita masukin lagi user interface untuk notifier delete ya. Oke, sudah selesai. Untuk yang cari belum ya? Oh, satu lagi yang cari ya. Yang cari nanti perlu notifier juga, sama web cari belum ada ya. Oke, kita masukin notifier cari. Notifier cari. Untuk apa tadi notifier? Notifier nanti untuk menampilkan dialog ya. Kotak dialog, pesan ya. Notifier cari. Kemudian konektor webnya juga sama, web cari ya. Oke, kenapa ada ini ya? Karena kita mau jadiin satu halaman ini untuk fungsi CRUD ya. Cari ya. Oke. Selesai? Nah, sekarang tinggal masukin scan-nya ya. Kita pertama program yang paling mudah dulu. Ketika tombol back ini diklik, maka seharusnya kembali kemana? Kembali ke screen 1. Maka paling gampang banget kita klik yang ini, masuk ke blok, kita ambil buton back. Buton back tadi, oh belum dikasih nama ya. Oke, belum dikasih nama. Oke, buton back. Oke. Nah, ini repotnya ya, kita nggak tahu ya. Ini kita kasih nama buton delete. Oke. Yang ini kita kasih nama buton cari. Oke, yang ini kita kasih nama scan ya, buton scan ya. Oke, selesai. Sekarang kita ke blok memprogramnya. Lihat, semudah membalik telapak tangan. Oke, kita membuat buton back dulu. Ya, apa yang kita pilih? Tentu saja perintahnya adalah saat buton back diklik. Ya, when buton back klik. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan ketika diklik? Dia akan pindah ke screen pertama. Maka kita cari perintah open another screen, maka dia kembali ke screen 1 ya. Oke, kita cek di companion apakah sudah selesai. Kita lihat backnya. Iya, kembali dia ya. Ini enaknya mau pakai companion. Tabel barangnya gimana? Belum ada. Oke, sekarang kita program tabel barang. Tombol yang pertama kita buat program untuk masuk ke screen barang. Oke, kita tinggal pilih screen barang. Kenapa? Tadi udah dikasih nama ya. Sekarang kita tes di companionnya. Yes, ya, alhamdulillah sudah masuk ya. Sekarang tinggal hint-nya ini. Hint-nya ini kita hilangkan. Gimana caranya? Kembali ke designer, klik kotak carinya. Pada bagian hint kita hilangkan. Oke, sekarang kita ingin ketika di scan, kode scan-nya langsung masuk ke kotak cari ya, kotak barcode-nya. Gimana caranya? Oke, kita kembali ke blok, gampang sekali. Kita cari tombol scan-nya dulu. Ya, when click ya, kembali when click. Oke, band buton klik. Maka kita bisa cari komponen scanner, barcode scanner mana ya? Barcode scanner tadi. Oh, ini dia barcode scanner. Apa yang kita lakukan? Kita suruh panggil do scan. Ya, oke ya. Jadi tinggal gampang, semudah itu ya. Semudah itu menyuruh komputer untuk melakukan scan ya. Kemudian kita lakukan apa? Setelah scan, nah ini kita buat ya. Setelah scan maka hasil scannernya masuk ke kotak ini ya. Kotak ini adalah text box cari. Maka kita lakukan do-nya apa? Do-nya text box cari set ya, set text box cari tag. Mana ya? Ini dia, set box text cari tag yang didapat hasil nilainya dari mana? Isinya dari result ya. Jadi kita ambil resultnya get result. Selesai. Semudah itulah kita memprogram ya, memprogram barcode ya. Sehingga ketika
kita menycan ini ya, menycan ini, maka nanti muncul scanner. Tapi ini kenapa nggak ada? Karena BlueStack tidak disediakan scanner ya. Oke, kalau mau dicoba silakan Anda pakai HP kalian yang mempunyai kamera. Maka nanti ketika scan akan muncul, cari aja barcode ya. Cari barcode, kamu scan, begitu nanti katanya udah scan, kodenya akan langsung masuk ke sini ya, menggantikan proses ketik. Sama kayak di minimarket ya. Oke, nah maka sama. Semudah itu kan membaliknya. Oke, yuk sekarang kita lakukan lagi apa? Ya, kita desain lagi ya, untuk berikutnya lagi tombol untuk menu transaksi. Oke, yuk. Kita tambahkan screen baru. Oke. Oke, ada teman-temannya yang nanya ya, bagaimana sih kalau screen 1 diganti? Coba kita screen 1 ya. Di rename bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Ya. Jadi paling nggak remove. Ya, makanya waktu add screen, ya, waktu add screen pikirkan benar namanya apa. Ya. Oke ya. Oke, yuk. Saya mau ke screen transaksi, sama tombolnya saya buat mendatar, maka saya pakai layout dulu. Oke. Kemudian di bawahnya vertikal ya. Oke, udah siap ya. Kemudian masukin tombolnya. Ya. Oke, supaya dia di tengah, saya lupa tadi, lagi-lagi lupa center ya. Oke. Oke, saya masukin 2, yang satu untuk back, yang satu untuk laporan apa ya. Ya, daftar barang mungkin ya. Oh, bukan ya, ini untuk transaksi ya. Transaksi berarti penjualan ya. Penjualan atau cash kredit ya biasanya ya. Ya, biasanya kalau di warung itu pasti ada yang ngutang. Keunggulan warung dibanding Indomaret adalah kalau di warung bisa ngutang. Kalau di Indomaret sama Alfamart nggak bisa ngutang. Oke. Yuk kita buat nanti cash, kredit, kemudian satu lagi tombolnya back ya. Oke, yuk kita buat. Kembali di property text ya, cash, kemudian kredit ya. Oke, ini back ya. Oke ya. Nah. Jadi transaksinya ada cash, ada kredit, ada back. Oke. Nah, di sini saya pakai teknik lain. Saya menggunakan teknik bukan pakai konektor, tapi menggunakan web viewer. Ya, maka saya masukkan web viewer di sini, sehingga nanti kalau clash dia akan milih webnya nanti adalah web untuk mengatur cash. Ya, kalau dia kredit mengatur kredit. Kalau dia back kembali ke halaman sebelumnya. Oke. Nah. Yuk kita program. Mau pakai gambar? Pakai gambar juga boleh. Silakan. Kita cari gambarnya dulu. Cash apa ya? Oh, dollar banknote lagi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kalau kredit apa sih? Oh, ada kredit ya. Oke. Ya, kredit alias utang. Oke, teman-teman atau anak-anak semua yang mau di lab mau bertanya silakan. Teman-teman yang ada di YouTube kalau mau bertanya silakan juga. Ada pertanyaan lagi silakan, nggak apa-apa. Tadi temannya ada yang nanya, Pak kalau screen 1 diganti gimana Pak? Oke, screen 1 jawabannya
screen 1 itu kalau bisa jangan diganti karena dia menjadi screen utama ketika aplikasi dijalankan pertama kali, ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Boleh, silakan, dengan senang hati saya jawab. Nah, ini home URL-nya tidak seperti tadi, ya. Home URL-nya ini boleh sih dibuat otomatis, ya, berdasarkan alamat kita. Contohnya nanti kita akan buat, dia akan mengerjakan aplikasi yang bernama cache. Maka kita akan buat filenya transaksi cache.php, maka dia akan mengambil transaksi cache.php. Ya, maka nanti aplikasinya di sini tentu saja transaksi cache.php, ya. Ini alamatnya. Nah, nanti akan kita buat di sini. Ya. Maka ini kalau dia menjadi default dari web browsernya, kita masukin di sini. Oke. Ya. Kemudian kalau dia kredit, maka nanti ke halaman kredit kita siapkan dulu filenya. Oke, kita buat file baru PHP-nya. Transaksi kredit.php. Oke, nanti alamatnya adalah di ini kita save. Oke. Alamatnya transaksi kredit.php. Oke, ini kita copy, nanti kita akan buatkan, ya. Oke, sekarang kita buat tombolnya, bagaimana mengganti-ganti ini sehingga ketika cache dipencet, webnya nampilin halaman transaksi cache, yang kredit menampilkan transaksi kredit. Maka kita kembali ke blog. Oke, buton 1 cache tadi, ya. Saya nggak kasih nama biar cepet. Oke, do apa? Do-nya adalah menggunakan web viewer, tapi di set URL-nya, home URL-nya, ya. Go to URL, ya. Kita go to URL, ya. Jadi suruh ke URL tertentu dia. Nah, maka kita masukkan tag-nya. Nah, ini kita kopikan alamat tadi yang pertama adalah cache tadi, ya. Ya. Cache tadi, oh. Ya, terpaksa kita copy tadi, ya. Mana tadi? Nah, ini, ya. Oke, kita copy ini sebagai isi ini. Oke. Kemudian kita buat, kalau buton kedua ini saya males mengambilnya, kita copy aja, kita ganti butonnya. Kemudian ini saya tinggal ganti ke transaksi kredit, ya. Oke. Ya, selesai, ya. Oke, biar kelihatan. Ini kita buat pakai H2, ya. Oke. Transaksi kredit, ya. Oke, ini yang kredit, ya. Oke, yang kredit, ya. Oke, ini kita save. Kemudian kita tandai yang transaksi kredit tadi, yang cache tadi. Kita kasih header juga. H2 transaksi cache, ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita atur di sini, kita cek di barcode kita ketika cache, transaksi cache, ketika kredit dia transaksi kredit, ketika back belum. Ya, kalau belum gimana, Pak? Oke, kita ambil buton ketiga, buton klik, ya. Maka kembali ke kontrol, jangan hilangkan R-nya. Ya. Oke, kemudian diganti ke kembali ke screen 1. Oke, ya. Maka sekarang ketika kita pakai di emulatornya, ketika back dia akan kembali ke menu utama. Ketika kita pencet transaksi, transaksinya juga belum. Oke, kita kembali ke screen 1, kita ambil transaksi buton yang kedua, ya. Buton yang kedua. Oke, Pak, males, Pak. Oke, kalau nggak mau dibuang aja. Kita ngopi aja yang ini. Duplikat, ganti tombolnya. Buton 2, ganti juga screen-nya menuju transaksi
Selesai. Sekarang kita coba tes. Oke, langsung masuk ya. Ketika cash dia cash, defaultnya langsung cash ya. Mau kredit tinggal di kredit. Kalau mau back tinggal back. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, beda dengan tabel barang. Tabel barang tadi murni dari Android-nya. Oke, maka kita buat satu-satu kayak tadi ya. Oke, baik. Sebelumnya saya Oke, baik teman-teman semua yang ada di seantero jagat dunia ini ya. Oke, baik, kita lanjutin lagi. Bagi teman-teman jangan bosen ya, karena videonya nanti juga akan berseri-seri. Karena buat aplikasi itu walaupun semudah membalik telapak tangan, tetapi harus ada tahapannya. Oke ya, yuk kita akan buat lagi. Di sini akan membuat bagian yang add, bagian yang scan atau yang update. Oke, sekarang saya tawarin yang mana dulu? Mau murni dari Android atau dari HTML juga? Pemrograman web? Teman-temannya semua nih yang ada di lab, Ananda yang di lab, mau murni Android semua atau sebagian pakai pemrograman web? Kalau tadi contohnya yang dari web itu nanti akan kita kerjakan di transaksi, karena bagian yang cash ini murni nanti kita program dari pemrograman web, sama yang kredit juga ya. Tapi kalau yang ini mungkin kita akan buat dia kalau memang mau untuk tabel barang, nanti kita buat yang berbasis Android murni ya, hanya PHP MySQL-nya aja yang mengelola database. Mana? Pakai dua-duanya? Gabung. Oke, baik. Yuk kita coba yuk. Maka kita kembali ke desainer untuk barang. Nah, untuk kayak begitu, maka kita membutuhkan beberapa layout ya. Oke, layout pertama saya masukin yang vertikal juga di bawah ini. Langsung saya kasih nama dulu supaya jangan bingung. Itu saya kasih nama VA tambah barang ya, atau add barang ya. Oke, kemudian ini visible-nya biarin dulu visible ya, true ya. Kemudian height-nya juga, fill parent-nya juga jadi kayak begini. Kemudian saya masukin beberapa label. Label pertama kode barang nanti ya, kode barang. Kode barang, oke. Kemudian saya masukin text box kode barang. Oke, komponennya putus, nanti kita sambung lagi. Oke, kemudian sudah kode barang, biasanya apa lagi? Nama barang ya. Nama barang, kita masukin nama barang. Oke. Kita kasih tombol scan juga nanti ya. Kemudian nama barang biasanya pada satuan ya. Satuan. Text box-nya di sini kita kasih nama, enggak, nanti aja kita kasih nama ya. Satuan, kemudian harga satuan ya. Harga satuan. Oke. Kemudian apa lagi? Harga satuan biasanya stok ya, jumlah ya. Jumlah stok. Oke. Kita masukin stok ya. Oke ya. Nah, simpennya di mana, Pak? Oke, kita atur ya, biar rapi ya, biar enak. Oke, supaya ini jadi satu, maka kita masukin layout horizontal dulu di sini. Ya, sama kita pakai weight-nya fill parent. Ya, masukin kode barang di atas spread.
Oke ya, kemudian saya masukin lagi horizontal lagi di bawahnya. Saya masukin nama barang, saya masukin ini di tengahnya ya. Oke. Kemudian saya masukin lagi horizontal alignment di bawahnya. Ya, saya atur lagi weight-nya fill parent. Tadi yang ini lupa di fill parent ya. Oke, kita fill parent. Oke, kita masukin satuan. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Kita masukin weight-nya fill parent. Masukin harga satuan. Masukin di sini ya. Oke. Yang ini juga sama. Saya masukin stok ya. Juga masukin. Lupa ya. Lupa. Oke. Lupa ini horizontalnya juga fill parent ya. Oke, fill parent. Ya, saya masukin stoknya. Oke. Nah, tombolnya tinggal ya. Nah, tombolnya di sini ada tombol scan yang kedua. Judulnya saya buat scan juga ya. Oke, scan. Di bawah saya masukin tombol simpan. Oke. Simpan. Gambarnya gambar disket aja ya. Save. Oke. Nah, kapan ini muncul? Ini muncul ketika add ya, ketika add. Oke ya, maka setelah kita atur horizontalnya sama vertikalnya ini ya, maka tadi vertikal ADD barang ini visible-nya kita matiin. Nah, ya. Nah, baru kita program ketika tombol add-nya diklik. Ketika tombol add diklik, mana tombol add? Button add diklik ya. Maka VA barang ya, VA barang itu visible-nya menjadi true. Ya. Nah, visible-nya menjadi true. Oke. Kita pilih logiknya true. Oke, sehingga ketika dipencet ini nanti baru true ya. Oke. Belum kelihatan ya? Oke. Oh, tadi udah mati ya companionnya ya, sorry. Kalau gitu nih companionnya kita hidupin ulang. Oke, kita connect kembali companionnya, ambilin kode ini, ulang lagi tadi ya. Oke. Ya, kita tunggu sampai 100% ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek kalau di add muncul ya. Kalau dicari harusnya mati ya. Maka kita atur di tombol cari, mana tombol cari? Buton cari diklik ya. Saat buton cari diklik, dia menjadi false ya. Oke, maka saat buton cari diklik hilang ya. Saat di add dia muncul. Paham ya? Oke. Nah, ini cara mengatur, cara memprogramnya di Android. Oke. Karena badai mulai bergerak lagi ya. Dan temennya mungkin mau JJS ya, teman-teman yang di lab ini ya. Mau JJS sambil nunggu maghrib ya, jalan-jalan sore. Oke. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Silakan nanti tonton lanjutannya di YouTube ya. Oke. Selamat belajar. Ini masuk di soal UAS nomor 8 ya. Oke ya. Oke, see you next time. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.